Ada cerita yang menarik, tapi sekaligus menyedihkan dan berbahaya jika dipercaya. Ada gosip-gosip atau berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sumbernya, yang kira-kira berbunyi gini. Wah, kalau sakit jangan berobat ke rumah sakit, nanti di-covid-kan. Buktinya orang tua saya biasanya sering opname di rumah sakit karena penyakit yang lain seperti diabetes atau stroke atau hipertensi. Begitu sekarang opname dan keluhan yang sama, kok sekarang diisolasi, kok sekarang di-covid-kan. Benarkah pernyataan tersebut? Nah, penegakan diagnosis COVID-19 seperti halnya penyakit lain itu ditentukan berdasarkan analisis gejala klinis dan pemeriksaan penunjang yang mendukung ke arah diagnosis COVID-19. Gejala-gejala yang ada seperti demam, batuk, sesak, disertai dengan pemeriksaan penunjang yang mendukung, misalkan foto ronsennya menunjukkan infeksi luas, rapid test COVID-19-nya reaktif, apalagi dengan swab test yang positif, maka mengarahkan tenaga medis untuk mendiagnosis COVID-19 pada pasien yang diperiksa. Walaupun pasien itu punya penyakit yang lain dan dengan keluhan yang lain selain keluhan-keluhan yang umumnya ada pada penyakit COVID-19. Dan penegakan diagnosis ini adalah standarnya, ada prosedurnya dan harus dicatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Catatan medisnya juga bisa diaudit oleh auditor yang berintegritas dan kompeten, sudah terlatih. Sistem pengawasannya juga sangat ketat, bertingkat, berlapis-lapis, sehingga rasanya sangat mustahil kalau tenaga medis sengaja meng-covid-kan pasien yang datang ke rumah sakit tanpa dasar. Nah, apalagi kalau ada anggapan pasien-pasien yang disuntik virus corona agar terkena COVID-19. Nah, ini semakin konyol, semakin absurd. Karena apa? Karena penyebaran COVID-19 itu tidak dengan suntikan, tapi dengan droplet. Tapi masih ada juga yang menganggap bahwa pasien yang datang ke rumah sakit itu sengaja disuntik virus COVID virus corona sehingga terkena COVID-19. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Kalau begitu, kenapa orang tua saya sekarang jadi sakit COVID-19 dan diisolasi? Padahal biasanya sudah sering mengamar, sering opname di rumah sakit dengan keluhan yang sama dan diagnosis diabetes atau hipertensi. Nah, cuma itu aja. Dan sekarang keluhannya sama, kok masuk ke rumah sakit di ruang isolasi, kok jadi COVID-19 diagnosisnya, padahal gejalanya hampir sama seperti biasanya. Nah, kalau seperti ini, kondisi pandemik itu bukan keadaan yang seperti biasanya. Kondisi pandemik itu keadaan yang luar biasa, di luar kebiasaan. Jadi tidak bisa disamakan dengan kondisi biasanya. Kalau secara objektif, setelah diperiksa hasilnya menunjukkan ke arah diagnosis COVID-19, walaupun biasanya pasien itu opname karena penyebab yang lain, tetap kita harus diagnosis COVID-19 dengan penyakit penyerta yang biasanya diidap pada saat itu. Kemudian ditambah lagi pertanyaan, tetangga saya kemarin cuma sakit pinggang, pegal-pegal, sakit kepala. Nah, akhirnya kok didiagnosis COVID-19, kok aneh, masa sakit pinggang, pegal-pegal, sakit kepala dinyatakan COVID-19? Nah, apakah di-COVID-kan ini? Nah, apalagi seperti itu. Jawabannya, ya tunggu dulu. Apakah Anda yang tanya itu 100% yakin bahwa tetangganya itu cuma pegal-pegal, cuma sakit kepala, cuma sakit pinggang? Dan apakah COVID-19 tidak bisa menunjukkan gejala pegal-pegal, sakit kepala? COVID-19 merupakan penyakit baru yang spektrum gejala klinisnya semakin hari semakin luas. Karena apa? Karena kita juga masih banyak yang belum diketahui mengenai virus ini. Keradangan sistemik atau menyeluruh yang dialami oleh pasien COVID-19 bisa merusak berbagai macam organ tubuh, dan walaupun gejala umumnya seperti demam, sesak, batuk sering ditemukan, gejala klinis yang lain juga bisa amat sangat bervariasi, tergantung organ mana yang terkena. Jadi COVID-19 dengan gejala-gejala yang variatif dapat ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Maka dari itu, jangan terburu-buru berprasangka, kok sakit pinggang, kok nyeri kepala, kok pilek, kok demam biasa saja bisa didiagnosis COVID, apa bukan rekayasa? Ya jangan bersuudzon seperti itu. Jadi kesimpulannya, jika memang sakit dan butuh perawatan, maka silakan berobat ke dokter atau tenaga medis. Bisa melalui telemedicine atau datang langsung ke rumah sakit apabila memang diperlukan atau ada gawatan. Tidak perlu takut di-COVID-kan, karena saya yakin dokter selalu mendiagnosis berdasarkan temuan-temuan objektif sesuai standar dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan tidak akan gegabah mendiagnosis COVID tanpa ada bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan juga. Nah, demikian, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.